sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Coba ketua kelasnya boleh bimbing doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, Ibu pengen tanya kalian masih ingat gak sih materi apa yang Ibu ajarkan minggu kemarin? Ingat Bu. Apa tuh? Iklim Bu, tentang iklim. Tentang iklim. Coba salah satu bisa tolong jelasin apa aja faktor yang mempengaruhi iklim. Ayo Bu. Bagaimana kalian? Iklim itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya itu ada radiasi matahari, sirkulasi atmosfer, dan permukaan bumi Bu. Oke, berarti kalian udah paham nih tentang apa itu iklim ya? Baik, Bu. Oke, berarti Ibu mau lanjut aja ya Mas ke materi selanjutnya. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, kalian pernah dengar gak sih apa itu atmosfer? Pernah Bu. Ada yang bisa jelasin atmosfer itu apa? Lapisan yang melindungi bumi. Iya benar. Ada yang tahu kalau lapisan atmosfer itu apa aja? Troposfer. Boleh dijawab? Iya. Yang pertama troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga Mesosfer. yang keempat Exosfer. Iya. termosfer, terus kelima eksosfer. Oke, keren banget kalian. Tepuk tangan dulu. Jadi sebelum materi dimulai, Ibu mau menjelaskan dulu nih tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu kalian mengetahui dampak aktivitas manusia terhadap atmosfer dan menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas udara. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya kenapa cuaca itu semakin tidak menentu? Atau mengapa kita sering mengalami kesulitan bernapas di kota ini? Ada yang tahu gak? Polusi udara Bu. Ya benar, tapi bukan soal ya semua. Ozonnya menipis. Benar, karena itu adanya atmosfer. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu atmosfer. Atmosfer itu selubung udara bumi. Atmosfer adalah lapisan gas yang meliputi bumi. Lapisan ini sangat penting bagi kehidupan di bumi karena memiliki beberapa fungsi utama, antara lain untuk melindungi bumi, menjaga suhu bumi, mendukung kehidupan, dan berfotosintesis. Lapisan atmosfer itu terdiri dari beberapa lapisan, dari yang terdekat dalam permukaan bumi hingga yang terjauh. Lapisannya itu ada seperti yang kalian sebutkan tadi, ada troposfer, lapisan terbawah atmosfer, tempat terjadinya hampir semua fenomena cuaca. Yang kedua ada stratosfer, lapisan yang mengandung lapisan ozon yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet. Yang ketiga mesosfer, lapisan di mana adanya meteor yang terbakar. Keempat termosfer, lapisan yang sangat panas dan di mana terjadinya aurora. Yang terakhir adalah exosfer, lapisan terluar atmosfer yang berbatasan dengan ruang angkasa. Jadi kali ini Ibu mau minta kalian berdiskusi tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan. Namun sebelum itu Ibu mau bagi kelompoknya terlebih dahulu. Ini isinya tiga-tiga ya, bisa nih depan Ridwan, Armen, Paulina, belakang Vera, Irma, sama Adriansyah. Jadi tugasnya kalian itu mencari tahu dampak polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan. Waktunya 15 menit dari sekarang ya. Betul. Kalau yang nggak tahu bisa ditanyain ya. Adriansyah bareng tuh, yang semuanya. Ibu. Mau aja ya Bu. Ibu apa itu?
Udah Bu. Udah semua. Kelompok 1 udah? Ya. Udah semua berarti nih? Udah Bu. Oh yaudah, yang udah boleh maju duluan. Perkenalkan dulu salah satu letter. Yang selanjutnya. Baik Bu. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang dampak polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan. Yang pertama itu dampak bagi kesehatan itu menyebabkan sakit di bagian pernapasan Bu. Terus bisa juga membuat kanker dan gangguan reproduksi. Selanjutnya untuk lingkungan itu bisa terjadi efek rumah kaca Bu, dan kerusakan tanaman serta ekosistem serta pengurangan skala budaya. Udah Bu. Oke, tepuk tangan dulu buat dia. Kalau 1 oh, kalau 2. Boleh aneh? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan. Jadi yang pertama itu dampaknya itu menimbulkan bibit penyakit, di mana udara kotor mengandung zat-zat yang berbahaya, mulai dari zat-zat kimia, debu, hingga membawa bibit-bibit penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh polusi udara antara lain seperti sesak nafas, asma, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa menyebabkan terjadinya kanker. Kemudian hal di sini membuat mata merah dan iritasi. Debu dari polusi udara dapat masuk ke dalam mata sehingga bisa membuat mata menjadi merah dan mengganggu penglihatan. Kemudian ketiga ada kulit gatal-gatal atau bersisik. Debu dari polusi udara dapat menempel pada kulit dan bisa menimbulkan beberapa macam gejala, sehingga kulit menjadi terasa gatal dan juga bersisik. Kemudian ada iritasi pada saluran pernapasan. Nah, banyaknya debu-debu yang kotor dan dihirup sangat tidak baik untuk kesehatan manusia. Kemudian ada gangguan pada pernapasan, di mana udara yang kotor yang mengandung karbon dioksida dan gas beracun lainnya yang sangat berbahaya bagi sistem pernapasan manusia. Udara kotor yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan juga bisa menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut, seperti contohnya asma dan juga bronkitis. Kemudian selanjutnya mengganggu tumbuh kembang anak, mengurangi jarak pandang, penyebab utamanya terjadi pemanasan global. Selanjutnya gangguan pada sistem reproduksi, dan terakhir tanaman terganggu hingga mati. Baik, cukup sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu di sini mau menyimpulkan ya, polusi udara disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti industri, transportasi, dan pembakaran bahan bakar fosil telah terjadi masalah global yang serius. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh seluruh ekosistem. Sebelumnya yang bisa menyimpulkan tentang polusi udara? Sebentar ya Ibu. Iya. Saya Bu, boleh Irma? Penyebab dari polusi udara itu bisa dari asap negara berkotor, terus juga bisa dari asap
dari pabrik-pabrik dan juga terus dampaknya itu ada bagi kesehatan seperti gangguan pernapasan, terus juga ada penyakit kanker dan juga gangguan reproduksi. Terus juga ada dampak bagi lingkungannya itu kayak ada efek dari gas rumah kaca seperti karbon dioksida, terus kerusakan tanaman dan ekosistem, dan pengurangan visibilitas atau mengganggu transportasi dan seterusnya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Firman. Boleh satu lagi, yang cowok ya. Siapa yang mau antara Ardiansyah dan Ridwan? Coba Ridwan boleh? Oke, tadi dampak penyebaran udara ya. Iya. Jadi dampak penyebaran udara itu ada banyak seperti kayak tadi jelasin yang untuk ada penyakit juga kayak ispa, asma dan sebagainya. Terus yang ada pengurangan visibilitas jarak pandang, kemudian ada efeknya buat pertumbuhan tanaman, juga ada ramah polusi udara itu mengandung karbon dioksida dan sebagainya. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu buat Ridwan. Oke, kesimpulannya itu atmosfer adalah lapisan udara di bumi. Pembelajaran tentang atmosfer ini dapat mengajarkan kita pentingnya atmosfer untuk menjaga suhu bumi agar tetap stabil, melindungi kita dari radiasi berbahaya dan memungkinkan adanya cuaca. Lapisan atmosfer terdiri dari beberapa lapisan, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Perubahan iklim, aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada atmosfer dalam kehidupan bumi. Upaya pelestariannya, kita perlu menjaga kualitas udara dan mengurangi dampak perubahan iklim. Oke, segitu aja pembelajaran hari ini. Jadi untuk minggu depan, tolong dipelajari ya. Minggu depan itu ada tentang keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Paling bisa cari di internet untuk supaya menggunakan